Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Pak Rifan dalam pembelajaran tema 4 ya, atau tema kewajiban dan hakku ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Rifan akan membahas latihan-latihan soal matematika yang ada di subtema 3 tentang kemungkinan perkalian ya. Soal-soal ini tentu saja sudah kalian kerjakan ya kemarin, karena kemarin sudah ditugaskan oleh Bapak dan Ibu guru wali kelas masing-masing. Nah, pada video ini kita akan coba kerjakan bersama, kita bahas bersama ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan. Kita mulai dari halaman 85 ya, bagian ayo belajar ya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Ibu Mila ingin memberi kue biji ketapang kepada tetangganya. Ada 600 butir biji ketapang yang dibuat. Nah, Ibu Mila meletakkan biji ketapang itu ke dalam beberapa toples. Masing-masing toples diisi dengan biji ketapang yang sama banyak jumlahnya ya. Nah, jika Ibu Mila memiliki 3 toples, berapa isi biji ketapang pada masing-masing toples ya? Baik, jawabnya adalah seperti ini. Banyaknya toples dikali banyaknya kue biji ketapang dalam setiap toples sama dengan 600 biji kue ketapang. Diumpamakan banyaknya kue biji ketapang dalam setiap toples adalah A, maka 3 kali A sama dengan 600. A sama dengan 600 dibagi 3. Maka A sama dengan 200 ya. 600 dibagi 3 sama dengan 200. Kesimpulannya, jadi masing-masing toples berisi 200 kue biji ketapang. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita atau sebagai bahan latihan kita adalah kita diminta untuk menuliskan kemungkinan lainnya ya. Berapa banyaknya toples ya yang disiapkan oleh ibu, dan berapakah isi dari setiap toples ibu tersebut ya. Baik, tulislah kemungkinan lainnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita diminta untuk menuliskan 5 kemungkinan yang lain ya. Baik, mari kita mulai. Saya yang pertama nomor 1 kita tulis, coba kita ambil angka 2 ya. Apabila kita menyiapkan 2 toples, maka berapa biji kue ketapang dalam setiap toples ya? 600 dibagi 2 sama dengan 300. Jadi 2 kali 300 sama dengan 600 ya. Jadi kemungkinan yang pertama yaitu ibu menyediakan 2 toples dan masing-masing toples berisi 300 biji ketapang ya, 300 kue biji ketapang ya. Oke, kemungkinan yang lainnya selain 2 toples ya, kita isi dengan bilangan yang bisa untuk membagi 600 ya. Oke, misalnya kita tulis angka 4 di sini ya, 600 dibagi 4 ya. Oke, berarti 600 dibagi 4 sama dengan 150 ya, 150 ya. 150 dikali 4 itu sama dengan 600. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah apabila saya isi 5 toples ya. Ya, 5 toples. Berarti 5 kali titik-titik sama dengan 600 ya. Bisa kita cari dengan cara membagi 600 dibagi 5. 600 dibagi 5 itu sama dengan 120 ya. Paham ya? Kemungkinan selanjutnya apabila ibu menyediakan 6 toples
ya. Maka isi stoples adalah berapa kue biji ketapang ya, 600 dibagi 6 berapa? 100 ya. Oke, 100 ya. Jadi setiap stoples berisi 600 kue biji ketapang ya. Kemungkinan yang kelima berapa ya? 10 ya. Oke, 10 ya. 10 stoples. Kalau ibu menyediakan 10 stoples, berarti isi setiap stoples adalah 600 dibagi 10. Berapa 600 dibagi 10? 60. Selesai ya 5 kemungkinan selain yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, ini adalah 5 kemungkinan yang bisa kita tuliskan. Oke, kita lanjut ke bagian ayo lakukan. Nah, dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan yang lain? Tentukan banyaknya kue biji ketapang sesuai keinginanmu ya. Jadi tidak harus 600 ya. Kalian bisa tentukan banyaknya kue biji ketapang ya. Dan berapa toples yang mungkin digunakan. Nah, berapa banyak kue biji ketapang di dalam setiap stoples ya. Oke, kita tuliskan dulu kemungkinan lain. Banyaknya kue biji ketapang dulu ya, misalnya 500 ya. Oke, 500 ya. Kemudian berapa ini? Misalnya 400 ya. Oke, 400. Kemudian misalnya 750 ya, boleh. Sesuai keinginanmu ya. Kalian tentu saja boleh berbeda dengan jawaban Pak Rifan ya. Misalnya yang sedikit aja lah, 150 boleh ya. Atau mungkin 240 juga boleh ya. Oke. Sekarang setelah kita tulis banyaknya kue biji ketapang yang di sebelah kanan ini ya, kolom paling kanan, langkah selanjutnya adalah kita isi kemungkinan banyaknya stoples ya, berapa toples yang mungkin digunakan ya. Oke, misalnya saya tulis di sini adalah 5 stoples ya. Mudah ya, 500 dibagi 5 berarti isi tiap toples adalah 100 kue biji ketapang ya. Oke, lanjut. Kalau banyaknya kue ketapang itu 400 ya, kita gunakan berapa toples? Misalnya 8 stoples ya. Oke, 8 stoples kecil-kecil ya. Kalau 8 berarti banyaknya kue biji ketapang dalam setiap toples adalah 400 dibagi 8. Berapa? 50 ya. 8 kali 50 sama dengan 400. Oke, selanjutnya kalau banyaknya kue biji ketapang 750 ya, kita isi berapa banyaknya toples yang digunakan. Berapa banyak toples yang digunakan? Misalnya kita tulis 5 ya, kita gunakan 5 toples. Nah, maka berapa isi tiap toples ya? Berapa kue biji ketapang dalam setiap toples? 750 dibagi 5 ya. Berapa hasilnya? 150 ya. Oke. Selanjutnya 150 kue biji ketapang. Kita gunakan berapa toples? Misalnya kita gunakan 3 toples ya. Oke. Kalau kita gunakan 3 toples, maka setiap toples berisi berapa kue biji ketapang? 150 dibagi 3. Berapa 150 dibagi 3? 50 ya. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kue biji ketapangnya ada 240 biji, coba kita gunakan berapa toples? Misalnya kita gunakan 6 ya, 6 toples ya. Maka kemungkinan isi toplesnya adalah berapa banyak kue biji ketapang dalam setiap toples adalah 240 dibagi 6. Berapa? 40 ya.
6 kali 40 sama dengan 240 ya. Selesai ya untuk halaman 86 ya. Ayo berlatih dan ayo lakukan. Oke, kita lanjutkan ke halaman 96. Yuk. Halaman 96. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1 ya. Keluarga Pak Deden berhasil memanen mangga sebanyak 240 buah. Nah, mangga tersebut ditempatkan dalam 3 buah keranjang sama banyak. Nah, berapa banyak buah mangga dalam setiap keranjang? Ya, jawabnya adalah sebagai berikut ya. Banyaknya keranjang itu 3. Buah mangga ini diumpamakan adalah A. Ya. Ingat, diumpamakan banyak buah mangga dalam setiap keranjang adalah A, maka banyak buah mangga dalam setiap keranjang adalah sebagai berikut ya. A sama dengan 240 ya, banyaknya mangga dibagi dengan banyaknya keranjang, yaitu 3. Maka A atau banyak buah dalam setiap keranjang adalah 240 dibagi 3, yaitu 80 buah mangga. Kesimpulannya, jadi banyak buah dalam setiap keranjang adalah 80 buah. Ya, 80 kali 3 itu 240. Nomor 1 selesai, sekarang nomor 2. Ada beberapa kemungkinan banyaknya keranjang dan banyaknya buah mangga dalam setiap keranjang. Jika hasil panen mangga itu sebanyak 240 buah, ya, berapa saja kemungkinan tersebut? Ya, oke. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu kemungkinan banyaknya keranjang di titik-titik yang sebelah kiri ya. Banyaknya keranjang misalnya adalah 2 ya. Kalau tadi 3 sudah, ini berarti kita tulis 4 ya. Kemudian 6. 2 keranjang, 4 keranjang, 6 keranjang, ya, kemudian 8 keranjang, dan 12 keranjang. Oke. Kalau 2A, ya, yang nomor 2A, kalau banyaknya keranjang itu adalah 2, maka banyaknya buah mangga dalam setiap keranjang adalah 240 dibagi 2, yaitu berapa? 250 dibagi 2, 120, ya. 2 kali 120 sama dengan 240. Oke, selanjutnya, kalau kita gunakan 4 keranjang, maka banyaknya buah dalam setiap keranjang adalah 240 dibagi 4, yaitu berapa? 60, ya. Lanjut, yang C. Kalau kita gunakan 6 keranjang, maka banyaknya buah mangga dalam setiap keranjang adalah 240 dibagi 6, yaitu 40 buah ya dalam setiap keranjang. Selanjutnya, kalau kita gunakan 8 keranjang, maka banyaknya buah mangga dalam setiap keranjang adalah 240 dibagi 8, yaitu 30 ya, 30 buah ya. Ini keranjangnya berarti agak kecil ya. Oke, selanjutnya kemungkinan yang terakhir, apabila kita gunakan 12 keranjang, maka banyaknya buah dalam setiap keranjang adalah 240 dibagi 12, yaitu 20. Nah, ini keranjangnya berarti kecil ya, tidak sebesar yang pertama ya, 100 muat untuk 120 buah mangga ya. Oke, selanjutnya selesai ya nomor 2 ya, kita lanjutkan ke halaman 97 ya. Sekarang, cobalah kamu buat kemungkinan lain banyaknya buah mangga yang dipanen, banyaknya keranjang yang digunakan, dan banyaknya buah mangga setiap keranjang dalam jumlah yang sama. Oke, yang paling kanan ini adalah banyaknya buah mangga. Kalau tadi disebutkan 240 buah, kita tulis kemungkinan banyaknya buah mangga yang dipanen sesuka kita, misalnya adalah 250 buah ya, boleh. Kemudian 360 buah mangga, boleh ya. Kalau 500 boleh Pak, boleh juga ya. Kemudian berapa lagi sesuka kita ya.
misalnya panennya agak banyak, ya, misalnya 770 buah mangga, boleh ya. Kemudian lagi 800 buah mangga, boleh juga ya. Oke, ini yang sebelah kanan ini adalah banyaknya buah mangga yang dipanen. Nah, buah yang dipanen ya, ini ya, banyaknya buah yang dipanen. Oke. Sekarang kalau kita sudah menentukan banyaknya buah mangga yang dipanen, maka kita langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah keranjangnya. Ini keranjangnya ya. Oke, yang paling kiri adalah kita tentukan jumlah keranjangnya. Oke, misalnya adalah kita tentukan 5 keranjang ya. Kemudian yang 360 ini kita coba 6 keranjang. Yang 500 ini misalnya kita coba 10 keranjang. Yang 77 ini misalnya 11 keranjang, yang 800 ini misalnya adalah 4 keranjang ya. Oke, selanjutnya yang titik-titik yang tengah ini adalah banyaknya buah mangga dalam setiap keranjang. Mangga dalam setiap keranjang ya, ini banyaknya buah mangga setiap keranjang. Banyaknya mangga setiap keranjang. Oke, yang nomor 1 banyaknya mangga setiap keranjang. Karena keranjangnya 5 dan buah mangga yang dipanen itu 250, maka banyak mangga setiap keranjang adalah 250 dibagi 5. Berapa? 250 dibagi 5? 50. Oke. Yang nomor 2, banyaknya mangga setiap keranjang. Apabila keranjangnya ada 6 dan buah mangga yang dipanen itu 360, maka jumlah mangga setiap keranjang adalah 360 dibagi 6, yaitu 60 ya. Oke, yang nomor 3, bila buah mangga yang dipanen itu 500 ya, jumlah keranjangnya 10, maka mangga setiap keranjang adalah 500 dibagi 10, yaitu 50 ya. Selanjutnya nomor 4, apabila buah yang dipanen itu 770 ya, dan jumlah keranjangnya itu 11, maka mangga setiap keranjang adalah 770 dibagi 11, yaitu 70 ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5, apabila buah mangga yang dipanen itu 800 dan jumlah keranjangnya 4, maka mangga setiap keranjang adalah 800 dibagi 4, yaitu 20 ya. Selesai ya untuk halaman 97. Oke, demikian ya anak-anak siswa-siswi kelas 3 yang luar biasa. Demikianlah pembahasan latihan soal matematika tentang kemungkinan perkalian ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Tentu saja penjelasan saya ini mungkin ada yang masih kurang paham ya, terdapat banyak sekali kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.